pemerintah melonggarkan kembali lagi efisiensinya sehingga daya beli masyarakat meningkat. ya. Dengan sendirinya kemampuan untuk membelinya itu meningkat dengan sendirinya. Yang paling utama adalah bagaimana kita melakukan untuk pasar di dalam negeri. Oke Pak, kemarin kita juga membuka nih Pak di akun-akun sosial media kita pertanyaan untuk Pak Saleh Husein nih dari netizen. Ini ada dari akun IG Ribo Kujoy. Pak, benarkah sekarang situasinya daya beli masyarakat turun ya Pak ya? Gitu. Betul. Ya memang saat ini kan daya beli masyarakat turun cukup jauh. Akibatnya permintaan kepada industri pun juga berkurang, turun. Nah tentu ini harus diantisipasi. Untuk itu ya saya kira yang paling utama adalah kita tahu bahwa kan pemerintah melakukan efisiensi. Nah efisiensi ini kan berdampak kepada keinginan untuk membeli karena kan masyarakat kebanyakan nggak punya, terutama di daerah-daerah. Nah, kalau misalnya pemerintah melonggarkan kembali lagi efisiensinya sehingga daya beli masyarakat meningkat, dengan sendirinya kemampuan untuk membelinya itu meningkat dengan sendirinya. Yang paling utama adalah bagaimana kita melakukan untuk pasar di dalam negeri. Nah, di samping itu juga adalah belanja pemerintah dalam hal ini untuk pengadaan harus mengutamakan untuk belanja pemerintah mengutamakan adalah produksi dalam negeri. Ya kita harus melakukan hal-hal seperti itu sehingga daya belinya kembali tumbuh, dengan sendirinya industri bisa tumbuh dan ekonomi bisa naik. Tanpa itu ya saya kira kita akan sulit. Pak, kalau bagi pelaku industri kan Bapak kan senior lah di situ. Betul. Ada saran nggak Pak di tengah kondisi seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh para pelaku industri ini? Ya, saya kira tentu kita harus bisa seperti tadi saya sudah sampaikan di awal, yaitu bersama pemerintah untuk melakukan diversifikasi pasar, cari-cari pasar-pasar alternatif untuk bisa masuk agar industri kita tetap eksis. Di samping itu adalah ya tentu kembali yaitu dengan meng-create untuk pertumbuhan industri di dalam negeri dengan penggunaan produk-produk dalam negeri, khususnya untuk belanja pemerintah. Tanpa itu saya kira kita akan sulit. Di samping itu juga adalah ya tentu industri harus melakukan efisiensi dengan penggunaan misalnya teknologi atau juga penggunaan bahan baku sumber inputnya itu ya sedapat mungkin untuk penggunaan bahan baku dari dalam negeri. Itu kan harus di-create sehingga ketergantungan kepada bahan baku import itu secara bertahap berkurang. Nah, di samping itu juga ya pemerintah juga harus melakukan berbagai insentif kepada industri-industri yang terutama yang kena dampak akibat dari kebijakan Presiden Trump ini. Ya, insentif adalah insentif kebijakan, insentif perizinan atau insentif lainnya yang tentu harus dilakukan oleh pemerintah. Ya dengan situasi sulit seperti ini, saya kira pemerintah dalam hal ini teman-teman di Kementerian Keuangan atau sektor perpajakan jangan terlalu untuk mencari berburu di kebun binatang. Ya tentu harus lebih kreatif dan juga harus memberikan keluasaan. Ini orang lagi sakit jangan dipaksa untuk kan lagi batuk-batuk kan jangan dipaksa untuk harus berlomba lari. Kan harus dikasih biar batuk ini sehat, dia bisa ikut lomba. Nanti setelah bisa ikut lomba yang maraton, nah baru Anda tolong bayar tiket untuk maratonnya. Tapi kalau ini lagi batuk-batuk dipaksa untuk harus
segala macam. Bisa pingsan. Iya, bisa akhirnya nggak bisa ikut lomba. Iya. Kira-kira kayak gitu. Iya. Pak, kalau kita bicara faktor lain ya, kemarin kan sempat ada ketegangan geopolitik ya antara Israel, Iran, kemudian juga Amerika gitu. Kalau menurut Pak Saleh, faktor tensi geopolitik seperti itu pengaruhnya besar nggak sih ke perekonomian di Indonesia? Ya, saya kira ini cukup berpengaruh karena apa? Dengan sendirinya akan menaikkan logistik cost. Logistik cost kan tentu akan lebih mahal. Kedua, akan meningkatkan harga bahan baku akibat karena ketegangan. Kan kita selama ini misalnya mengimpor bahan baku dari beberapa negara yang kebetulan sedang mengalami gejolak berperang misalnya. Nah, tentu ini akan menaikkan harga daripada bahan baku tersebut. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya tentu ya mau nggak mau pasti produktivitas daripada cost produksi kita kan akan lebih meningkat. Nah, akibatnya apa? Ya harga produk kita nanti akan ya tidak begitu bersaing lagi dengan produk-produk dari, kan kita harus bersaing dengan negara-negara lain dengan memproduksi barang yang sama. Ini yang tentu harus diantisipasi oleh teman-teman yang ada di kabinet maupun di badan-badan yang pemerintahan yang lain. Nah, ini yang tentu harus diantisipasi dan tentu kelonggaran-kelonggaran yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Demikian tadi Sobat Fundamental, banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh Pak Saleh Hussein yang tentu semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan juga mungkin ada salah satu tambahan adalah mempercepat ada perjanjian AFTA. Oh iya. Dengan kerjasama bilateral dengan negara-negara. Harus perbanyak ya. Ya harus perbanyak itu. Ya tentu harus ciptain itu sehingga produk-produk kita bisa masuk. Tapi terakhir saya dengar dari Pak Mendak malah ada beberapa negara justru menunda kerjasama tersebut karena mungkin dengan situasi ini dia hitung wah saya rugi nih. Saya sempat dengar dari Pak Mendak tuh. Iya. Tapi ya memang harus terus dilakukan. Ya, harus terus dilakukan. Iya, betul. Terus juga ya salah satu adalah ketika mengangkat duta-duta besar, tentu duta-duta besar yang paham tentang situasi ekonomi, yang dia juga menjadi bagian daripada bagian daripada marketing daripada Indonesia di negara-negara yang menjadi tugasnya beliau. Kemarin kan banyak tuh Pak yang di fit and proper di DPR kan. Nah, semoga bisa menjalankan fungsi itu. Jangan hanya fungsi untuk politik aja, tapi fungsi bisnisnya harus itu. Kan kita bisa contoh negara-negara lain. Harus pintar dagang juga. Betul. 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 Baik Pak Saleh Hussein ini.